Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue udah duduk bareng seseorang yang mungkin gak perlu panjang kali lebar gue jelasin lagi profilnya, karena gue yakin banget semua di antara kalian yang nonton pasti udah tahu sama orang ini. Siapa dia? Ini dia, Panji Pragiwaksono. Pernah menjajal berbagai bidang karir, mulai dari penyiar radio, MC, host acara TV, rapper, bahkan pernah juga jadi sales. Siapa sangka komika satu ini juga punya ketertarikan yang luar biasa besar sama dunia branding and marketing. Bahkan di YouTube channelnya, komika yang baru aja tahun lalu sukses menggelar tour stand-up comedy Mens Rea ini juga cukup sering loh ngebahas topik-topik branding, marketing, sampai sales. So, nggak heran kalau apa yang Panji lakuin di bisnisnya pun, Comika, banyak juga yang didasari sama konsep-konsep marketing yang selama ini udah ia pelajari. Menurut gua sih, tanpa sadar sebenarnya setiap orang tuh udah melakukan aktivitas branding, udah melakukan aktivitas marketing. Hanya saja skala dan lingkupnya berbeda. Kalau buat gua, tugas gua adalah menentukan joke-nya apa. Tapi gue harus tulis joke itu sedemikian rupa supaya penontonnya tetap ketawa. Jadi tugas gue menyediakan produknya, tugas lu menikmati produknya. Stand up comedian pasti mikirin pengguna, pasti itu. Audience, yaitu penonton. Iya. Kalau ada stand up comedian naik ke atas panggung, melakukan stand up, penontonnya nggak ketawa, lalu dia turun biasa-biasa aja, itu orang bukan pengen jadi stand up comedian. Itu orang cuma. Gue yakin semua penonton stand up comedy di Indonesia, Aceh sampai Papua, kalau ditanya siapa brand yang paling sering bikin dobrakan, pasti Comika. Makanya orang nanya, kenapa ya acara Comika jutaan-jutaan gitu tapi laku-laku aja? Karena dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kami selalu Well, sampai di sini harusnya sih udah makin kebayang ya insight apa aja yang bakalan kalian dapetin. So, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja tonton Marketing Talks with Panji Pragiwaksono ini sampai selesai and enjoy! Halo Bang Panji. Halo, apa kabar? Thank you so much udah datang, kabar baik. Wah, baik sekali. Walaupun gue yakin ada aja pasti yang nggak kenal gue pasti. Enggak, gue yakin. Siapa ini orang bapak-bapak nggak jelas gitu. Enggak, udah 10.000 orang, at least orang-orang Jakarta yang nonton pasti tahu lah. Ya mungkin. Ya moga-moga lah. Ya, Saya mah iya aja kalau dibilang pasti sudah dikenal. Saya iya aja. Tahu. So humble of you aja sih. Tapi gue yakin, ya at least yang nonton ini, oke ya? Baik. Daripada kita berdebat, mungkin langsung aja Bang Panji. Jadi Bang Panji ada di sini karena gue pengen nanya-nanya perspektif lo soal marketing dan branding. Karena sebenarnya di antara sejumlah video yang Bang Panji bikin sendiri kan cukup sering, bahkan ya ada banyak lah ya dari dulu sampai sekarang yang juga ngebahas soal bisnis, branding, marketing gitu. Nah, first of all, pertama kali banget nih tahu tertarik marketing, kenal sama marketing, terus kayak wah kayak seru ya gue pelajari prinsip-prinsipnya dan lain sebagainya, itu pas kapan sih, inget gak? Harus diakuin itu salah satu kontribusi mantan kekasih saya pada masa saya berkuliah. Jadi waktu itu gue tuh siaran radio di Hard Rock FM Bandung. Dan gue tuh siaran pagi jam 6 sampai jam 10. Oke. Jadi jam 10:30 gue udah di rumah pacar. Sehingga bapaknya suka bingung, ini orang jam 10:30, jam 11, jam 1, jam 3 di rumah pacarnya mulu. Itu kerja gak sih? Terus gue bilang, saya sebenarnya kerja, om. Cuman pagi gitu. Terus dia bilang, ya kerja bener lah. Akhirnya dia nyariin kerja. Pekerjaan pertama gue, benar-benar pekerjaan pertama gue tuh sebagai sales executive, AE lah. Nah karena kerja AE itu kan kerja sales. Sales itu belakangan gue ketahui adalah bagian dari marketing gitu. Terus waktu itu gue kerja di agency TV gitu. Dia kerjanya bikin iklan-iklan untuk Telkom. Terus ya inget nggak dulu sempat ada iklan antena Mandra gitu. Makanya pakai yang beginian, tau nggak? Kayaknya ada deh. Iya, ada. Yang ngerjain dia. Wah, Terus dari situ gue pindah ke UPS. Dulu United Parcel Service, tapi sekarang UPS yang kayak FedEx, kayak TNT. Terus itu gue jadi belajar banyak soal sales, terus udah gitu belajar banyak soal marketing dan belajar banyak soal branding. Waktu itu gue punya bos namanya Pak Budi, gue masih ingat sampai sekarang. Gue kalau ngomong panjang nih, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Pengen tahu ceritanya. Salah satu pengalaman pertama gue berjualan
Itu gue datang ke sebuah, jadi UPS itu kan kerjanya ngirim-ngirim paket. Jadi klien gue tuh pabrik. Pabrik kaos kaki, pabrik celana dalam, pabrik pensil, Faber-Castell tuh pabriknya di Jawa Barat. Terus celana dalam Calvin Klein tuh pabriknya di Jawa Barat. Terus kaos kaki Nike, Adidas, Reebok itu satu pabrik yang ngerjain di Jawa Barat. Nah itu klien gue. Biasanya kalau misalkan dari prinsipalnya, misalkan dari Nike ada desain baru, dia ngirim desainnya ke si pabrik, terus pabrik ngirim sampel ke si Nike. Kalau pas dilihat sampelnya bagus, oke, gue sekarang ordernya aku ngerjain banyak. Nah sampel-sampel itu bisnisnya UPS. So tadi gue datang ke sebuah pabrik, gue bilangin, Pak, saya mau nawarin Bapak kalau mau ngirim paket ke luar negeri, untuk bisnis Bapak pakai UPS aja. Terus dia nanya, mana coba saya lihat price list kamu gitu. Terus gue kasih lihat kan ada setengah kilo berapa, 1 kilo berapa gitu-gitu kan. Gue kasih, sudah ngelihat, sudah buka laci, sudah keluarin kertas. Nih harga kamu dicoret-coret sama orang DHL. Jadi harga dia, misalkan harganya 1 juta, sama DHL dicoret 800.000. Yang harganya 1,2 sama DHL dicoret 1 juta gitu. Nih dia nurunin harga kamu bisa nggak lebih turun dari itu? Kan gue bingung ya. Terus gue balik ke bos gue ngelapor. Terus bos gue bilang, gue lupa prinsip kalimat persisnya seperti apa, tapi dia bilang kalau lu pusing sama sales berarti marketingnya nggak jalan, dan kalau lu terpusingkan sama marketing berarti brandingnya nggak jalan. Terus gue jadi tertarik untuk belajar banyak soal marketing, jadi belajar banyak soal branding, terus tertarik aja sama dunianya. Ketika gue mulai masuk berkarya, gue mulai nge-rap, ilmu marketing yang gue pakai waktu itu untuk kerja di UPS, gue praktekkan ke rap gue. Terus aja sampai ketika gue stand up, ilmu marketingnya sama gue aplikasikan dan belajarnya jalan terus. Jadi banyak baca buku dan seterusnya. Tapi ya semuanya itu berawal karena gue sering tidur siang di rumah pacar. Tidur mulu di orang kerja kali dan waktu itu bokapnya mantan gue tuh ngasih banyak majalah iya. Sebaiknya karena beda media tidak saya sebut, cuman ada banyak majalah-majalah gitulah yang diberiin, terus gue baca dan tertarik gitulah. I see. Tapi pernah kepikiran nggak sih, kayak itu kan udah pernah jadi sales executive kan, terus juga secara tidak langsung menemui challenge ketika itu tadi harga dicoret dan segala macam. Itu kan challenging gitu ya bang ya. Nah lu pernah berpikir untuk benar-benar meniti karir lo di ranah itu? Gue sebenarnya sangat suka pekerjaan gue, terutama ketika gue kerja di UPS. Sangat happy. Walaupun gue singkat, gak nyampe setahun gue kerja di UPS. Tapi gue happy sekali. Waktu itu gue karena gue dari UPS Bandung, gue sama temen gue Teddy. Teddy ngambil wilayah Bandung Timur, gue Bandung Barat kalau nggak salah. Itu dikirim ke Jakarta untuk training. Terus kami training spin, metode sales. Pernah denger gak? Spin itu teknik berjualan. Jadi ketika ketemu sama klien, untuk supaya kita bisa deal, kita ngelempar sejumlah pertanyaan. Situation question, problem question, implication question, need payoff question. Jadi ketika kita mau jualan, kita nyamperin brand, terus kita nanya, situasi di perusahaan Bapak seperti apa? Brand tuh seneng banget cerita tentang dirinya sendiri. Terus dia cerita panjang lebar apa segala macam, terus sambil kita dengerin, sambil kita perhatiin. Terus berarti problem yang Bapak alamin sekarang apa? Nanti dia cerita, permasalahan yang kami alami itu seperti ini, gini. Terus kita nanya, implikasi dari masalah itu apa? Oh karena itu kita jadi nggak bisa gini. Berarti Bapak butuh apa? Saya butuh gini. Nah ini jasanya kita. Jadi basically kayak bermain catur dengan seseorang, ngarahin dia untuk dia sendiri yang bilang kebutuhannya, yang kebetulan bukan kebetulan emang udah didesain. Kita punya itu. Jadi kita ngarahin dia untuk menuju ke situ. Dan waktu gue training, gue nilainya tertinggi di situ. Di training spin itu. Dan sebenarnya gue seneng banget kerja di situ, hanya saja aspek kreativitasnya tuh nggak tersalurkan. Sementara hasrat untuk berkreasinya gede banget waktu itu. Akhirnya gue memutuskan untuk ninggalin pekerjaan tersebut yang sebenarnya gajinya lebih gede, untuk ngambil kerjaan lain yang bisa ngasih ruang lebih lega supaya gue bisa berkreasi gitu. Terus abis itu kan tadi Bang Panji bilang akhirnya pindah ya. Itu berarti bukan di ranah sales and marketing yang kreatif itu. Gue ngambil pekerjaan, jadi dari siaran doang di Hard Rock FM Bandung, gue akhirnya jadi program director Hard Rock FM Bandung, lebih tepatnya acting program director. Jadi program director dan gue memimpin semua urusan programming radio Hard Rock FM, termasuk
penyiarnya gue pimpin, produsernya gue pimpin, reporternya gue pimpin, operatornya gue pimpin, productionnya gue pimpin. Dan ketika jalanin Hard Rock FM, Hard Rock FM tuh Hard Rock FM Bandung yang sudah meninggal sekarang. Tidak ada dia. Hard Rock FM Bandung itu baru berada di kota Bandung. Dia bersaing dengan radio seperti Ardan, 99ers, OS, Para Muda dan segala macamnya. Jadi kami mesti cerdik untuk dapetin perhatian pendengar Bandung. Akhirnya ilmu marketing dan ilmu brandingnya dipakai juga di situ sebagai program director. Jadi nggak berhenti, tapi pindah aplikasi aja. Bang Panji penasaran deh, kalau Bang Panji kan ketika kita ngomongin soal ilmu atau knowledge marketing gitu ya, itu kan mostly didapat dari riwayat karir sebelumnya. Nah, pengen minta pendapatnya gini, menurut Bang Panji, sepenting apa sih kita tuh mungkin tidak hanya belajar marketing di bangku perkuliahan aja, kayak manajemennya, sebeda apa sih mungkin sesuatu yang terkait dengan marketing yang kita dapetin by pengalaman itu gitu. Sama kayak kita baca buku atau kita kuliah, itu tuh sekaya apa sih? Kayaknya perbedaan utama belajar marketing dari kuliah, tapi untuk disclaimer gue nggak kuliah marketing, cuman gue beli buku diktat Anda yang kuliah, saya beli tuh hijau, ungu, ya kan, merah, jangan bohong Anda, saya beli semua bukunya, saya baca. Tapi perbedaan utamanya adalah belajar marketing itu kita kayak punya anggapan bahwa semua proses marketing itu linear dan berjalan lurus gitu. Sementara pada prakteknya ada banyak iterasi yang harus dilakukan gitu. Pasti coba kayak gini ternyata nggak benar. Terus udah gitu kita mesti mikirin pakai pendekatan apa ya kita ya. Jadi dalam pemahaman gua marketing itu ilmu praktek. Jadi ketika kita praktekkan ilmu yang kita pelajarin, banyak banget tambahan informasi dan tambahan wawasan yang kita dapatkan dari praktek langsung gitu. Karena beneran deh, gue baca buku marketing banyak. Kalau dibaca mah kayak gampang. Oh gini, harusnya gini berarti. Oh iya. Tapi pas dijalanin ada banyak aspek dari marketing yang non teknis gitu. Marketing butuh grit. Marketing butuh kemampuan untuk self evaluate. Marketing butuh kemampuan untuk menerima bahwa lu salah, bahwa ternyata nggak tepat deng. Itu kan hal-hal yang nggak lu pelajarin, tapi hal-hal yang jadi kebutuhan seorang pemasar handal gitu. Jadi ya rasanya beda. Dengan knowledge marketing yang lo dapatkan dari pengalaman itu, lo tuh terbiasa ini nggak sih, misalnya ya ngelihat satu ada acara sukses atau konser sukses atau film sukses, lo kayak auto menganalisis itu nggak sih? Dihitung, dianalisis. Ya Instagram gue di Instagram gue ada, kan kita bisa save ya, bisa save gitu. Terus kan bisa bikin playlist. Di Instagram gue tuh ada playlist, tapi gue private untuk diri gue sendiri, namanya bisnis. Itu isinya semua marketing inspo. Inspo. Kayak baju. Jadi pokoknya kalau ngeliat yang ada, ini keren lagi, gue save-in gitu. Kadang-kadang gue ngeliat apapun, jadi penasaran, pengen mempelajari. Maraton aja gue perhatiin, banyak hal gue lihat karena menurut gue menarik aja untuk dipelajari. Karena marketing itu mau nggak mau akan berkaitan dengan manusia, dan manusia geser mulu. Jadi ngebaca tren, ngebaca apa yang jadi minat mereka, ngebaca bagaimana manusia bereaksi terhadap situasi ekonomi. Terbaca dari apa yang kemudian ngetren dan apa yang nggak ngetren, jadi sesuatu yang menarik untuk dipelajarin. Tapi menurut Bang Panji sendiri, misalnya kita ngomongin satu film yang kepikiran sama aku ya, Sore kemarin, ya Sore kemarin, nonton nggak? Sore Istri dan Masa Depan, iya. Nonton, suka banget malah. Nah, pas nonton itu kan aku kayak jadi auto coba-coba nganalisis gitu loh, kayak misalnya penontonnya banyak banget. Terus wah kenapa penontonnya banyak banget? Oh mungkin karena ada orang-orang yang suka rela menceritakan pengalamannya menonton gitu kan. Artinya oh produknya bagus. Nah, pertanyaan aku yang bikin penasaran adalah kira-kira nih Yandi Lawrence, PH di belakangnya, itu tuh ketika mengerjakan itu tuh sebenarnya udah mapping segitunya nggak sih dari ranah product makingnya, karena itu kan marketing banget. Poinku adalah menurut Bang Panji, apakah sebenarnya orang-orang itu sebetulnya punya kapasitas marketing tanpa mereka sadari, atau sebenarnya mereka tuh ya emang pasti
ada baca juga, ada analisis yang lain juga. Pengen memetakan itu aja sih, belajar marketing dari sesuatu yang mungkin tidak kita dapatkan di perkuliahan, dan apakah seseorang, kita sendiri jangan-jangan sebenarnya punya kapasitas untuk mikir seperti itu gitu. Menurut gua sih tanpa sadar sebenarnya setiap orang tuh udah melakukan aktivitas branding, udah melakukan aktivitas marketing, hanya saja skala dan lingkupnya berbeda. Kayak kalau gue kan pemahamannya kan kalau personal brand ya, kegiatan kita bilang sama dunia kita siapa supaya kita dapat peluang yang kita inginkan. Itu kan sebenarnya kan udah kita lakukan dari baju gitu. Kita pakai baju kan kita lagi menginformasikan sesuatu kepada orang gitu. Gak usah jauh-jauh deh, gue pakai sesuatu yang hanya orang-orang tertentu yang akan bisa mengapresiasi baju ini, karena ini baju ini dari tahun 92. Baju latihan timnas Dream Team Amerika Serikat, timnas basket. Dengan itu kan gue pengen bilang umur gue berapa, terus gue sukanya olahraga apa gitu. Jadi sebenarnya entah Yandi entah siapapun itu udah dilengkapi kemampuan untuk memikirkan dan melakukan branding dan marketing. Nah kalau kita balik ke Yandi dan film Sore, di dunia kreatif, di industri kreatif akan selalu ada aktivitas menimbang-nimbang antara apa yang dia beneran ingin dan apa yang menurut dia akan diterima sama pasar. Dan menurut gua itu menunjukkan bahwa Yandi dan semua yang terlibat termasuk produsernya itu cermat aja. Semua orang juga mikir bagus sih, tapi kayaknya nggak sampai 1 juta deh. Biasanya ketika ngeliat film-film kayak gitu. Tapi ternyata jadinya berapa ya? Terakhir 3 tapi ya? Perlu aku cek lagi sih. Tapi sempat. Tapi jadinya banyak banget. Sehingga kita bisa bilang pertaruhan, karena film banyak yang bilang, termasuk Ernest Prakasa temen gue sendiri bilang film itu deket banget sama kayak judi gitu, karena nggak pernah benar-benar bisa diformulasikan gitu. Bisa sih kita looking back gampang untuk menilai film ini jelek ya gitu, tapi kalau misalnya dari sekarang ke depan susah banget untuk memprediksi itu. Kita bisa tuangin, ada film ya, ada Luna Mayanya, ada Marisa Anitanya, ada Reza Rahadiannya, ada Pandji Pragiwaksononya. Di atas kertas harusnya laku itu film, tapi tidak. Juru Jam Mendarat Darurat, Anda bisa tonton di Prime Video, itu film saya sutradarai. Jadi kekaguman kita semua terhadap Yandi itu beralasan karena bisa banget lu ngebelain idealisme lu untuk menceritakan sesuatu yang rumit sebenarnya. Dan promonya kan gitu. Kita nggak mau cerita film kita tentang apa. Iya, kan gitu kan? Iya. Pokoknya lu nonton, nggak ada ekspektasi. Siapa coba yang mau nonton film dengan keadaan kayak gitu? Semua orang juga pengen tahu filmnya tentang apa untuk nonton kan. Tapi kan mereka memasarkannya nggak seperti itu. Dan benar tadi yang lu bilang, pas orang nonton dan ngelihat responnya seperti apa, mereka kaget karena kok gue nggak pernah ngerasain sesuatu seperti ini sebelumnya ketika nonton film. Dan orang kan dengan senang hati ya cerita. Salah satu buku favorit gue kan Purple Cow dari Seth Godin. Poin dari Purple Cow itu kan adalah kalau lu punya produk yang remarkable gitu. Remarkable tuh worth to make a remark gitu. Kata dia, ibarat kata kalau kita lagi jalan ke pedesaan, ke countryside, dari kota, misalkan lu orang Jakarta atau orang New York misalnya, dari kota besar terus lu ke countryside, terus lu mulai masuk ke pedesaan, lu ngeliat, ih lucu ya ada sapi gitu. Awalnya menarik ngeliat sapi, terus jalan lagi, itu ada sapi lagi gitu. Ada sapi lagi. Lama-lama ngelihat sapi membosankan. Ketika lu ngelihat ada sapi warnanya ungu, pasti lu omongin, anjir aneh banget. Tadi gue lagi mau ke Madiun, ngelewatin sapi, tiba-tiba ada sapi warna ungu. Itu pasti diomongin kan. Sama kayak kalau kita naik pesawat, berangkat jam 7 dari Bali, terus dijadwalkan nyampe jam 8 di Jakarta, berangkat on time, nyampe on time, nggak ada yang ngomongin. Tapi kalau misalnya berangkat jam 7 nyampe jam 8 tapi di atas pesawat ada yang sulap, pasti hal pertama ketika flight mode dimatiin, barusan gue naik pesawat ada sulapnya, aneh banget dah. Sama itu yang terjadi sama si Sore. Setelah mereka nonton, mereka ngerasain sesuatu yang nggak pernah mereka rasain sebelumnya. Akhirnya mereka cerita, anjing itu film bagus banget. Gue aja ngomong, nangis, bahkan gue ketika gue nge-review itu gue sampai nangis gitu, gila tuh film bagus banget. Nah, ada satu titik di mana word of mouth-nya membantu, lalu ada sampai satu titik udah kayak flywheel, udah kayak roda gila gitu. Jadi dia
udah nggak masuk akal lagi. Itu yang terjadi sama Jumbo juga dan masuk sama agak lain juga. Ada sampai satu titik itu udah tren aja, semua orang jadi penasaran dan pengen ikutan nonton gitu. I see. Bapak Haji yang tadi yang tadi disebutkan bukunya Purple Cow itu yang akhirnya salah satu kutipan yang Bang Paji sering sebut Iya, itu betul. bukan sih? Yang orang mikir itu gue yang ngutip. Iya, Padahal iya, itu iya. gue ngutip dari orang. Nah itu kutipannya apa dan elaborate bagaimana Bang Paji kemudian menginterpretasikan itu, karena aku tuh sempat ngepost itu, jadi kayak cerita lah, ini ada kutipan ini yang sering dibahas Bang Panji gitu, terus ada yang bales, gue nggak setuju, tapi gue setuju sama versi bahasa Inggrisnya karena agak beda yang soal beda dan remarkable tadi tuh. Iya, iya, Nah mungkin iya. Bang Paji punya interpretasi sendiri terhadap itu. Ya, kutipannya adalah sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Terus poinnya adalah kalau kita bikin produk atau bikin karya, kalau cuman beda lebih baik sedikit, orang nggak notice. Tapi kalau lebih baik sedikit orang nggak notice, tapi kalau lebih beda dikit orang notice. Terus waktu itu Seth Godin nyontohin iPod, tapi lebih tepatnya si earphone-nya. Oh, oke. Dia bilang sebelum iPod semua earphone kabelnya tuh hitam karena kabel dianggap sebagai gangguan. I see. Lalu Apple dengan sengaja bikin putih. Cuman beda warna aja. Teknologinya juga nggak canggih-canggih banget. Kalaupun canggih paling canggih dikit lah gitu. Iya, iya, iya. Cuman karena warna bedanya putih jadi status. Sehingga pada masanya, nggak tahu nih teman-teman masih ingat atau enggak, banyak orang jalan-jalan pada masa itu earphone-nya putih, dalamnya bukan iPod, tapi entah MP3 player Changlong Xiao atau Wang Tong Pong dari Taiwan. Yang penting ininya putih biar status itu. Oke. Terus dia juga bilang ada satu merek, tapi gue lupa mereknya apa. Merek vacuum. Oke. Semuanya kantong vacuum yang tempat nampung debunya itu ketutup. Terus hadirlah satu vacuum cleaner, teknologinya nggak beda sebenarnya, cuman kantongnya dibikin bening. Sehingga ketika orang lagi bersihin, orang bisa ngelihat langsung, iya. ih berhasil gue ngebersihinnya, kotornya langsung ketangkep, Iya, iya. jadi laku. Gua sih sering pakai analogi, kayaknya analoginya juga ngambil dari buku sih. Jarum jahit yang bolong itu yang kalau kita Iya. masukin mesti kita giniin dulu. Gini banget ya. Benangnya diginiin, Bener. terus dimasukin. Misalkan ada jarum jahit, ini adalah jarum jahit tertajam di seluruh dunia, tertajam di seluruh dunia, nomor 1 tertajam. Di lantai ada 1000 jarum jahit, dilempar, diacak-acak, ketemu nggak tuh jarum jahit kasat mata? Susah sekali, orang bentuknya sama. Tapi kalau ada jarum jahit tajamnya sama aja kayak yang lain, tapi warnanya hijau, terus dilempar ke 1000 jarum jahit, diacak-acak, ya kan pasti ketemu. Sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu aja prinsipnya. Dan di era dimana semua orang bising dan semua orang punya karya, menjadi orang yang punya karya beda atau menjadi berbeda, itu membuat kita lebih mudah ditemukan. Ditemukan, belum tentu jadi dibeli, tapi ditemukan aja udah sebuah keunggulan di zaman sekarang. Stand out-nya dulu ya. Iya. Karena ya munculnya gampang, tapi ditemukan, diingat, itunya yang emang Iya. perlu pembeda. Iya. Bang, pengen nanya, kalau untuk dunia stand up sendiri, dan mungkin ya berkarir sebagai entah itu sales atau marketer, itu tuh kemudian semirip apa sih sebenarnya, bisa gak tau deh, kayak ada kesamaan gak sih antara menjadi seorang stand up dan menjadi seorang marketer yang mungkin mikirinnya ya cara memasarkan si produknya gitu. Keduanya intinya sama-sama ingin menyampaikan sesuatu dan ingin sesuatunya diterima. Oke. Stand up comedian pasti mikirin pengguna. Which Pasti is itu. audience, Yaitu penonton. penontonnya. Iya. Kalau ada stand up comedian naik ke atas panggung, melakukan stand up, penontonnya nggak ketawa, lalu dia turun biasa-biasa aja, itu orang bukan pengen jadi stand up comedian. Itu orang cuma pengen dilihat. Oke. Stand up comedian itu peduli dengan responnya. Nah makanya seperti pemasaran, stand up comedy itu banyak melakukan, atau stand up comedian banyak melakukan riset, bentuknya open mic. Gue nulis joke, lalu gue riset, gue naik ke open mic. Open mic itu bukan stand up ya by the way. Banyak orang suka, bang gue mau open mic dong gitu. Seakan-akan open mic itu stand up. Stand up itu keseniannya. Open mic itu acara di mana ada mikrofon terbuka untuk siapapun. Ada open mic puisi, ada open mic musik, dan ada open mic stand up comedy. Oh, I see. Nah misalkan gue stand up di open mic, nyobain joke baru.
gue pengen tahu yang ada di kepala gue tuh bener lucu nggak ya di benak mereka. Jadi gue lempar joke-nya. Ketika nggak kena, gue ubah joke-nya. Antara angle-nya gue ganti, analoginya gue ganti, punchline-nya gue ganti. Tapi ada iterasi gitu. Dan itu serupa dengan marketing. Marketing kan kadang-kadang mulai dengan sebuah kondisi di pasar, dia ngelihat mungkin butuh produk ini dibuat, kemudian dilempar dulu. Terus udah gitu ternyata nggak kena, bikin lagi, kalau di bisnis sebutnya minimum viable product, sampai ngeklik, terus udah gitu nanti kita lihat responnya mereka seperti apa, iterasi sampai jadi barang jadi. Nah stand up comedy juga kayak gitu, ngelempar joke nggak benar perbaiki, lempar joke nggak benar perbaiki. Itulah kenapa untuk pertunjukan seperti Mensreya nulisnya setahun untuk dapat 2 jam materi stand up gitu. Jadi mirip sebenarnya. Dan itu materi Mensreya sempat diuji dulu lewat open mic itu. Setahun kayak gitu. Setahun anyep. Tapi di Naik, lucu lagi ulang. Pecah dong. Iya, ujung-ujungnya pecah. Udah hasil iterasinya tuh. Iya betul. Pengen nanya soal definisi lo sendiri terkait branding, marketing, dan sales. Karena sebetulnya yang gue amati gitu ya di kalangan orang-orang yang emang kerja sebagai marketing, sebagai brand di ya FMCG atau industri lain, itu aja punya pemahaman yang mungkin slightly different. Setuju. Gitu. Nah kalau Bang Panji sendiri melihat ini tuh atau memisahkannya supaya clear gitu ya, oh ini gue lagi menjalankan fungsi ini gue harus mikirin marketingnya, brandingnya, salesnya, definisinya Bang Panji seperti apa? Gue selalu ngerasa marketing dan sales pada akhirnya itu lebih teknis daripada branding. Branding tuh lebih non teknis. Kalau gua sederhananya mendefinisikan branding itu, brand adalah reputasi produk atau bisnis lu yang menempel pada benak orang. Sesederhana itu. Gue selalu bilang di Comika setiap Senin kan ada meeting head. Salah satu yang selalu gue tanya sebelum meeting mulai adalah gue tanya sama misalkan ada Rangga gitu, gue tanya sama Rangga, masih ingat nggak brand hidup di benak siapa? Brand hidupnya di mana? Di benak konsumen. Karena sebaik-baiknya kita ngomong tentang diri kita sendiri, pada akhirnya yang nempel di benak dia itu yang paling penting gitu. Kayak, dan itu baik itu ngomongin produk ataupun ngomongin personal itu sama. Basically brand adalah bagaimana kita dipersepsikan di benak mereka. Nah tentu kita bisa punya usaha untuk ngebangun persepsi tersebut, tapi pada akhirnya interaksi dia terhadap kita lah yang membuat brandnya melekat pada dirinya. Ambil contoh, ada aja laptop yang bilang kami tercepat gitu atau apa? Ya atau mungkin kami adalah produk yang cocok untuk anak muda yang pengen punya produk high tech gitu. Tapi kalau interaksi laptop tersebut sama si pengguna adalah rusak mulu, di benak dia adalah itu laptop murah yang cepat rusak. Mau dia ngomong apapun juga, kalau interaksinya berbeda, ya kumpulan dari interaksi itulah yang nempel di benak merekanya. Nah, itulah kenapa, terutama kalau di Comika ya, bagaimana kami berinteraksi, karena Comika tuh produknya experience kan, kami kan bikin pertunjukan. Bagaimana kami berinteraksi dengan penonton tuh krusial sekali, karena itulah yang akan menempel di benak mereka. Comika itu punya 5 value: peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi, dan lucu. 5 hal ini harus tergambarkan dan harus terasa lewat setiap interaksi konsumen terhadap semua yang kita buat. Jadi kayak, karena sebenarnya yang bisa bikin acara stand up di Indonesia kan banyak. Comika bisa bikin acara showcase komedi, ada si ini, terus masukin jadi acara stand up. Perusahaan lain juga bisa bikin hal yang sama. Terus kenapa orang beli di sini dan bukan beli di situ? Adalah karena interaksi mereka dengan Comika itu membuat mereka ngerasa kayaknya gue lebih percaya Comika deh. Ambil contoh yang sangat gue banggakan. 100% dari acaranya Comika itu on time. 100% gue jamin on time. Dan gak ada satupun yang bisa bilang gue pernah datang ke acara Comika gak on time. Gak pernah. Saking seringnya on time, kami tuh kadang acara mulai ketika gedungnya masih kosong. Jadi misalkan acaranya mulai jam 7, penonton udah kejual tiketnya 5.000, yang datang baru 200. Kalau acara bilang mulai jam 7, tetap jam 7, walaupun cuma 200. Prinsip kami bukannya gak mau nungguin yang telat, tapi menghargai yang tepat.
Dan reputasi kami ngelakuin itu tuh sering banget, sehingga acara-acaranya Comika, kecuali penonton-penonton baru, itu penonton udah duduk, udah manis sebelum acara mulai. Apapun yang terjadi, mereka tahu acaranya pasti mulai on time. Kalau lu ngeliat ada yang datang terlambat, itu pasti penonton baru tuh. Oke. Brandnya udah kebangun sebegitu kuatnya sampai titik di mana waktu itu gue selalu cerita ini karena gue paling bangga. Waktu itu ada orang nonton stand up, terus dia nge-tweet, gue lagi nonton stand up nih. Acaranya mulainya on time. Ini yang ngerjain Comika bukan sih? Saking itu nempel di benak mereka. Wah. Nah, makanya gue tuh pengen orang tuh mempercayakan Comika untuk bikin mereka ketawa karena mereka tahu Comika will take care of them. Alasan kenapa Mensrea itu tetap 10.000 penonton di saat sebenarnya kotanya lagi rusuh. Karena mereka percaya Comika tuh pasti akan take care mereka, akan menjaga mereka. Kalau Comika bilang aman pasti. Kalau nggak aman, Comika akan bilang acaranya nggak aman guys, gue akan batalin. Komodo Menoy itu diundur 3 tahun karena kondisinya nggak memungkinkan karena pandemi. Dan gue nggak peduli sama mesti refund dan segala macamnya. Gue lebih peduli sama penonton gue gitu. Nah, reputasi ini terjadi berkali-kali, terjadi berulang-ulang sampai titik di mana penonton tahu gitu. Nah, itulah kekuatan sebuah brand. Dan Comika sebagai pendobrak itu juga ada di benak mereka. Mereka juga, gue yakin semua penonton stand up comedy di Indonesia, Aceh sampai Papua, kalau ditanya siapa brand yang paling sering bikin dobrakan, pasti Comika. Pertama kali bikin Celebrity Roast, pertama kali bikin 10.000 penonton, pertama kali masuk Netflix, pertama kali talentnya di luar negeri. Ini semua datang dengan resiko, tapi itulah kenapa brandnya harus berani. Lo harus mau ngelakuin sesuatu yang nggak ada datanya sebelumnya. Kayak waktu kami bikin pertunjukan di 10.000 penonton, itu kan pertunjukan terbesar di Asia Tenggara. Mau nanya sama siapa kami? Tapi masa kami nggak jadi ngerjain itu karena nggak punya data, kan nggak juga. Jadi mesti punya semacam keberanian. Dan Comika membanggakan dirinya ketika bikin sesuatu tuh punya nilai yang tinggi. Karena kami tahu sekarang lagi zaman susah. Comika tuh selalu pengen lu bayar 100, tapi yang lu rasain kayak 500.000 yang lu rasain. Lu bayar 500.000, tapi lu rasain kayak anjir nih harganya kayak 1 juta. Itu yang selalu kami inginkan. Makanya orang nanya, kenapa ya acara Comika jutaan gitu tapi laku-laku aja? Karena dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, kami selalu high in value gitu. Dan kalau lucu itu mah udah pasti, kami pasti akan selalu bikin orang ketawa. Nah, dari penuturan panjang ini, harapannya adalah orang ngerti yang kita inginkan adalah reputasi yang menempel di benak mereka itu sesuai dengan aktivitas branding yang lagi kita lemparkan. Ingat, sebanyak-banyaknya apa yang kita katakan nggak sepenting dengan apa yang jadi interaksi mereka dengan kita. Kalau marketing itu jauh lebih teknis. Marketing itu adalah seluruh aktivitas yang dimulai dari perencanaan sampai eksekusi yang didesain untuk memastikan produk atau layanan yang kita buat itu benar-benar sampai ke tangan orang yang membutuhkannya. Sederhananya gitu. Tapi gue seringnya cerita. Boleh nggak gue cerita analogi favorit gue? Boleh dong. Karena gue sering banget pakai ini untuk analogi. Jadi, dan ini juga gue lupa gue bacanya dari mana. Tapi ini bukan punya gue yang pasti. Jadi misalnya ada sirkusnya mau ke Jakarta. Terus kita bikin ada kertas A0, terus Sirkus Comika 18 Juni 2026 di Istora Senayan Jakarta. Ini namanya iklan. Bukan promosi. Promosi adalah kegiatan mendistribusi iklan. Iklannya nih ditempel di gajah. Gajahnya disuruh keliling Jakarta pas lagi Car Free Day, Sudirman Tamrin. Aktivitas gajah keliling-keliling membawa poster itu adalah promosi. Dia dilihat sama orang. Jadi ada iklan, ada promosi. Gajahnya keliling-keliling nih, keliling-keliling. Terus semua orang pada ngeliat kan, anjir apaan tuh ada gajah di Car Free Day. Di foto lah ini gajah, naik ke sosmed. Semua orang di sosmed yang ada di Car Free Day itu ngelihat gajah dan ngelihat posternya. Itu namanya publisitas. Gajahnya jalan-jalan karena namanya gajah nggak bisa diatur. Gajahnya masuk ke kantor gubernur DKI Jakarta tuh. Terus mobilnya Pak Pramono Anung didudukin sama gajah, ngok gitu. Jadi berita dong, media-media pada datang, pada foto-foto lagi, publisitasnya makin menggila. Nanya dong semua orang, ini gajah siapa sih? Kok gajahnya ada di sini? Comika ini sirkus apaan sih? Datanglah PR dari atau orang perwakilan dari Comika
muncul ke situ mencoba untuk menjelaskan, halo, saya Panji, saya perwakilan Comika, ini gajah saya, mohon maaf gajah namanya juga gajah nggak bisa diatur, kami bertanggung jawab sama ini, untuk yang bingung ini apa, ini adalah bagian dari aktivitas promosi kami untuk sirkus Comika yang akan hadir 18 Juni tahun 2026 di Istora Senayan Jakarta. Yang dilakukan itu namanya public relations, sebuah usaha untuk lebih mengkomunikasikan secara verbal informasi sama yang ingin dilemparkan lewat aktivitas promosi tadi. Karena kadang-kadang orang ngelihat iklan lewat aktivitas promosinya nggak terlalu mengerti dan masih punya banyak pertanyaan. Setelah semua keriuhan itu terjadi, masuk berita lah, apa segala macam, orang jadi tahu dong tanggal 1 Juni ada sirkus. Berduyun-duyun orang berangkat ke sirkus tersebut. Nyampe ke loket, mereka mau beli tiket, ditanya, Bapak mau beli tiket untuk berapa orang? Harga satu tiket berapa? Satu tiketnya 50.000. Oh, saya berempat. Oh, kalau misalkan berempat, kalau keluarga ada harga paket 150.000. Oke, kalau itu saya pakai 150.000. Bapak mau nggak ada paket tambahan di mana Bapak bayar 250.000, tapi di dalam Bapak all you can eat dan all you can drink. Wah, mending itu. Yaudah kalau gitu 250.000. Dia masuk ke dalam itu aktivitas sales. Dia ngikutin sirkusnya mulainya on time, sirkusnya menyenangkan, mempedulikan semua kaidah dan segala macamnya. Mereka pulang, mereka punya kesan yang mendalam sama sirkus tersebut. Tahun depan, si bapak tadi ngelihat billboard ada logo sirkus Comika, dia langsung ingat semua pengalaman menyenangkan terkait sirkus tersebut. Tulisannya adalah 18 Juni 2027, dia bilang tahun lalu gue happy, sekarang gue akan beli lagi untuk happy lagi. Nah, semua aktivitas dari bikin iklan sampai jualan tiket sampai pertunjukannya yang merupakan produknya itu adalah aktivitas marketing. Ketika semua aktivitas marketing itu memuat sebuah logo dan sebuah nama dan namanya itu jadi terkait sama semua experience-nya, itulah branding. Nah, tentu suatu hari akan ada banyak sirkus. Ada sirkus Comika, ada sirkus A, ada sirkus B, dan ada sirkus C. Masing-masing pasti punya konsumennya sendiri. Sirkus A on time sih, bersih sih, tapi kurang edgy. Gue tuh pengennya nyarinya tuh yang nakutin gitu, yang wow, yang lebih beresiko lah. Oh, sirkus ini. Tapi sirkus ini walaupun dia edgy, lebih beresiko, banyak ngomong joroknya, lebih dewasa, tapi experience-nya agak kurang enak sih. Mulainya 45 menit terlambatnya gitu. Terus acaranya mulur banget gitu. Terus mungkin ada satu lagi, mahalnya bukan main. Paling mahal di antara ini semua. Startnya ya on time juga, selesai juga on time, tapi semuanya serba premium. Nah, setiap orang akan memilih sirkus masing-masing sesuai dengan preferensinya masing-masing. Yang jadi masalah adalah kalau ada satu sirkus dan orang nggak tahu sirkus ini kenapa dan bagaimana. Nggak ada karakternya, nggak ada informasi yang nempel di benak gue. Itu berarti brandnya gagal. Karena ujung-ujungnya setiap sirkus pasti bikin iklan, pasti punya aktivitas promosi, pasti mencoba untuk mendapatkan publisitas biar dapat earn media. Pasti ada aktivitas PR-nya juga. Pasti jualan juga. Tapi pada akhirnya yang milih sirkus Comika, sirkus A, B, dan C adalah brandnya masing-masing sirkus. Itu dia penjelasan. I see. Wow, lengkap sekali. Semoga cukup menjelaskan. Sangat menjelaskan. Dan itu, interpretasi itu, pemahaman itu yang kemudian Bang Panji ya terapkan di Mensreya juga termasuk, dan semua show-nya dan semua produk Comika juga. Framework-nya Comika dalam marketing itu sangat sederhana. Bahkan menggunakan si cerita itu. Setiap kali ngomongin framework marketing, pasti walaupun marketing tentu ada traditionally ada 4P ya, price, product, place, and promotion. Tapi framework-nya itu selalu iklan, promosi, publisitas publisitas, PR, selling, pasti kayak gitu. Iklan, produk sebelah sini. Produknya apa yang mau jual, berarti iklan yang kita butuhkan untuk produk tersebut apa aja. Iklannya mau iklan untuk di Instagram kah? Oke, iklan di Instagram apa aja yang dibutuhkan. Iklannya butuh moving image kah? Oke, berarti harus seperti apa? Mau ada berapa seri? Mau ada iklan audio kan untuk di podcast? Terus nanti ketika iklannya udah di mapping, terus kita bikin perencanaan. Oke, berarti untuk produksi iklan ini apa yang mesti disiapin, tengah jam berapa lama, terus aja. Udah jadi iklannya, sebelah sini tuh distribusi iklannya, promosi kan. Yang iklan ini distribusinya kemana, iklan ini distribusinya kemana, terus aja. Harapannya ada publisitas, terus kita di bagian PR itu ada list media visit yang kita mau samperin.
Ini salah satu. Media-media apa aja yang mau kita samperin, kenapa kita samperin media-media tersebut, susun, terus kemudian ujung-ujungnya adalah penawarannya terhadap produk yang kita pengen jual apa. Begitu aja, dan itulah yang membuat Mensreya bisa terjual sampai dengan 10.000 penonton. Luar biasa. Tapi pengen tahu pandangan Bang Panji soal the product itself. Karena kalau memang kita sebelum berbicara iklan kan kemudian kita build produknya dulu kan pastinya. Nah, pengen nanya 2 hal kali ya dari situ. Pertama, menurut Bang Panji atau apa yang biasanya Bang Panji lakukan dalam membuat show, itu tuh biasanya konseptingnya gimana? Benar-benar kayak melihat trennya lagi ngomongin apa, atau kayak ya udah ngikutin idealismenya aja. Jadi kalau dikotomikan gitu ya, lebih penting membaca audiens tuh lagi butuh hiburan apa ya, atau ya emang idealismenya aja. Itu dulu deh. Tiap stand up comedian beda-beda. Ada stand up comedian yang pengen yang beneran riset, bukan riset ya, bahkan bertanya langsung sama konsumennya, lu pengennya gua ngebahas apa? Ada yang kayak gitu, gua tahu. Oke. Tapi kalau gua lebih ke saat ini yang lagi gua rasakan apa. Kalau buat gua, tugas gua adalah menentukan joke-nya apa. Tapi gua harus tulis joke itu sedemikian rupa supaya penontonnya tetap ketawa. Jadi tugas gua menyediakan produknya, tugas lu menikmati produknya. Berarti gua juga nggak bisa semaunya dengan produk gua, karena produk gua harus dihantarkan dengan cara yang lu mau terima. Gitu kurang lebihnya. Tapi semuanya dimulai dari keresahan gua, karena buat gue stand up comedy itu kesenian yang sangat-sangat personal. Keresahannya harus keresahan murni dari diri gue. Itulah kenapa gue banyak ngomongin sosial politik, karena memang itu yang gue rasakan. Ada stand up comedian yang sering ngomongin relationship karena mungkin itu yang paling dia rasakan. Ada stand up comedian kayak Dani Beler yang sering ngomongin soal parenting karena itu yang dia rasakan. Nah, ujung-ujungnya yang membedakan satu komedian dengan yang lain juga adalah his inner self gitu. Apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, dan pengejuantahannya. Anjay, pengejuan tahan. Tua bener. Bang, tapi kalau misalnya di marketing sendiri kan kita tidak bisa melepaskan dari people kan, dari audiensnya, dari pengguna kita gitu. Nah, lo tuh kayak ada mappingin gitu nggak sih, kayak oh kayaknya audiens gue lebih banyak dari provinsi apa atau daerah apa, kayak profilnya seperti apa, ya segmentasi gitu ya. Lo melakukan itu juga kan, dan seberapa besar pengaruh mapping itu ke materi stand up lo atau show stand up-nya? Ada pengaruhnya, tapi kalau dibilang besar sih kelihatannya nggak terlalu besar sebagai faktor penentu, karena ujung-ujungnya gue nulis joke yang gue pengen. Untuk waktu yang cukup lama, core audience gue tuh mirip kayak core audience pendengar radio gue dulu, yaitu 20-30. Terus karena guanya menua, akhirnya naik, biasanya 20-30 toleransi 5 tahun ke bawah, 5 tahun ke atas, 15-35. Karena guanya makin tua, core-nya tuh naik terus. Sekarang kayaknya agak lebar sih, tapi kayaknya 20-50 sih. Penonton gua, karena kalau nonton di Netflix, lu bisa ngeliat aki-aki di situ, sama bisa ngeliat ada remaja di situ. Yang pasti pertunjukan gue tuh sekarang 18 tahun ke atas. Tadinya untuk waktu yang lama 15 tahun ke atas. Sekarang 18 tahun ke atas, dan untungnya keresahan gue tuh juga keresahan orang dari umur 18, 20, 30, 35, 40, 45. Karena keresahannya cukup umum. Kan keresahan gue kan keresahan orang Indonesia. Orang Indonesia berapa pun umurmu dipimpin Prabowo kan. Aduh. Sama-sama saja kan. Betul. Jadi ya jadi faktor yang penting untuk tahu apakah jatuhnya relate atau tidak, tapi nggak pernah nulis gimana caranya biar anak 20 tahun tetap suka, nggak sampai kayak gitu sih. Mungkin lebih pengaruh ke pricing juga. Ke pricing ngaruh pasti ya kalau mapping profil. Pricing ya? Area. Iya, pricing beda-beda. Ya. Kalau di kota-kota ya tim promotor mereka udah cermat untuk memastikan ada jangkar harga yang mereka pelajari dari tiap kota. Jadi kadang ngejangkarinya dari bioskop, kadang ngejangkarinya dari pertunjukan yang ada di kota tersebut, untuk kemudian kita nentuin pricing kita berapa. Karena kan kami datang dengan cost juga kan. Jadi nggak bisa benar-benar oh di situ 100.000, kita 100.000 juga, wah nggak nutup nih. Ada gitu-gitunya juga. Dan ada beberapa kota yang memang audiensnya Panji kuat sekali, dan itu adalah kota-kota yang nggak disamperin, selalu disamperin. Kota-kota kayak
Jogja, Surabaya, Bandung, Makassar, Bali. Itu adalah kota-kota yang audiens Panjinya kuat, dan dari tahun 2012 sampai sekarang nggak disamperin. Kalau Bang Panji dalam membuat show, tadi kan udah dibilang berasal dari keresahan pribadi, tapi kan tentu ada hitung-hitungannya, ada planningnya. Nah, adakah strategi-strategi tertentu yang biasa diterapkan mungkin dari sisi penentuan jadwal tayang, dari sisi durasi, pemilihan tempat dan lain sebagainya? Sebanyak apa hal yang emang well crafted, sebanyak apa juga yang udah pokoknya kita jalan aja deh, kayaknya rame nih gitu. Apalagi given your experience yang bikin film, udah ada Luna Maya, udah ada Reza, kurang terima juga nih gitu. Kalau di show menjauh dari industri film. Kalau di stand up tuh gimana tuh, boleh ceritain nggak? Nggak sih, kalau udah mulai ngomongin sesuatu yang ada cost-nya dan dengan tujuan jadi duit, semuanya terencana. Oke. Ada alasan kenapa, selain alasan idealisme, ada alasan kenapa pertunjukannya Panji naik mulu gitu, dari 400 ke 800, 1200, 3000, 5000, 7500, 10000, dan nanti naik lagi mungkin 12000. Ada naik mulu karena Panjinya juga brandnya makin gede, Panjinya juga mesti di value, tapi juga nama Panji yang makin gede itu membuat makin banyak orang pengen nonton Panji, yang berarti kita mesti nyiapin band yang lebih gede. Terus kita juga mesti mindful dengan cost-nya, karena Indonesia Arena mahal sekali. Mindful dengan cost-nya, berarti kita mesti mikirin tiketnya berapa, terus kita mesti mikirin gimana caranya ini terasa value for money-nya. Semuanya terencana dan dihitung dengan matang. Aspek yang semau gua, pokoknya gua maunya kayak gini, itu lebih di aspek karyanya, bukan di aspek bisnisnya. Di aspek stand up-nya, pokoknya gua maunya ngomongin ini, tanggung jawab gua orang bisa punya. Itu yang jadi tanggung jawab. Bebas bertanggung jawab. Bebas dari penentuan topik, bertanggung jawabnya adalah memastikan bahwa topiknya bisa dikunyah dengan enak. I see. Sisanya ketika udah mulai aspek bisnis, udah itu mah dihitung. Bang Panji kepo deh, kan yang waktu promosi Mensrea, ini benar nggak ya namanya promosi ya? Promosi. Yeah. Bikin skakmat. Iya, betul. Ya itu part of the marketing activities kan. Pengen nanyanya gini, itu gimana connectingnya, gue punya produk ini, kayaknya kita perlu memilih format skakmat ini deh untuk menjadi one of the marketing activities. Karena kan kita tuh sebagai marketer ya mungkin kadang-kadang susah ya, kayak aduh harus kreatif nih, tapi kan cara kita bikin kopinya, bikin format bentuk aktivitasnya tuh kadang-kadang cuma ngelihat yang lain atau gimana, sampai bingung gitu memilih mana yang paling tepat untuk objektif kita. Nah, kalau untuk skakmat sendiri boleh diceritain nggak sih waktu itu tuh sampai akhirnya oke, kita bikin ini yuk gitu. Sebenarnya itu diawali dengan pemikiran sesederhana mesti punya funnel. Oke. Pengen ngumpulin orang yang suka politik ke satu titik supaya ujung-ujungnya bisa dipakai untuk menjual. Nah, terus waktu itu nggak punya wadahnya secara spesifik. Jadi waktu itu mikirnya, kalau orang-orang follow di Instagram pasti mereka ingat di masa-masa periode Mensrea lagi dipromosikan, itu tuh gue sering bikin video reaction terhadap berita. Jadi misalkan ada berita sesuatu, terus gue cuman muncul aja di pojok sini kecil, cuman reaksi sama beritanya. Itu kenceng banget. Tapi itu bola bukan di tangan gue lah. Jadi gue harus nunggu ada isu untuk bikin kayak begituan. Terus gue mikir gimana caranya supaya kita punya sesuatu yang membawa penonton politik ini masuk ke sini, supaya nanti kita bisa drive ke penjualan tiket. Terus Universe memberi wawasan bahwa di keluarga Batak, kalau dikoreksi kalau saya salah, itu tuh kalau misalkan ada cowok lagi deketin cewek, misalkan gue cowok Batak pengen deketin cewek Batak, cara dia ngedeketin bapaknya adalah dengan main catur. Oh, oke. Terus gue pas denger itu lucu juga ya. Pertarungannya tuh dua tuh. Jadi sambil bapaknya main catur sama itu laki, sambil nanya kan isi kepalanya, bener nggak? Lu sekolah di mana lu? Oh gitu. Siapa orang tua lu? Itu kan dia nanya kan. Iya. Tapi sambil harus fokus. Iya. Terus gue pikir itu format yang menarik sekali karena
pada saat yang bersamaan gue lagi mengagumi format talk show, gue lupa mulu namanya, nggak tahu Hot Wings atau Hot Ones atau Hot Takes, Hot Ones kayaknya, yang ada orang wawancara orang lain sambil makan chicken wings pakai sambal. Makin kesini sambalnya makin pedas, pertanyaannya makin tajam. Di saat orangnya udah makin gitu. Gue tuh suka banget itu karena itu akan membuat orang nempel terus ke videonya dari awal sampai akhir karena pengen tahu muka pedesnya kayak apa dan pertanyaan pedesnya kayak apa. Ketemu dengan konsep keluarga Batak tersebut, gue pikir, oh gue jadiin aja talk show politik. Ya udah akhirnya lahirlah ide Skakmat, sebuah talk show di mana gue main catur sama orang tapi sambil nanyain terkait politik. Pada saat yang bersamaan dalam rangka penulisan Mensrea gue juga butuh riset. Jadi udah sekalian aja kita kumpulin politisinya, gue bisa belajar dari situ, bisa punya funnel dan bisa ngarahin orang untuk beli tiket. Gitu deh. Ya salah satunya ya kita mesti punya kemampuan untuk ngawinin berbagai macam dunia jadi sesuatu yang baru dan mungkin itu yang ngebantu gue menjadi jenius. Asik. Aduh. udah. Nextnya Bang, bikin apa? Show apa? Berapa tahun lagi kita harus menunggu atau ada yang terdekat? Kalau konser tunggal itu baru akan ada kemungkinan besar belum tentu juga ya, kemungkinan 2028. Oke. Itu berarti gua akan mulai nulis 2027 dan berarti penjualan tiket juga startnya 2027 berarti. Tapi Mensrea itu kemarin membawa keresahan baru, keresahan besar bahkan. Kebetulan kasus banyak. Saya harus ke Toraja iya, ke MUI iya, Polda Metro iya, Bareskrim iya. Pengalaman. Jadi banyak keresahan baru. Oke. Tiba-tiba jadi 30 menit aja materi stand up. Nah 30 menit materi stand up ini akan dibawakan. Ada sebuah event namanya Bold and Bald, itu di bulan Juli. Tanggalnya lupa, nanti akan dioper posternya. Di mana saya akan versus dengan Cing Abdel. Orang botak lawan orang berani. Jadi ntar Panji sama Cing Abdel akan bertarung 3 babak. Babak pertama namanya, salah satu babaknya namanya mempersembahkan. Kami rekomen ini sejumlah komedian favorit gua, terus Cing Abdel ini sejumlah komedian favorit gua, abis itu diadu gengnya mana yang menang. Abis itu ntar ada babak crowdwork tuh kami nggak bawa materi stand up, berinteraksi sama penonton dan menciptakan kelucuan. Baru nanti terakhirnya ada adu stand up. Cing Abdel 30 menit stand up, gua 30 menit stand up. Punya gua judulnya Actus Reus, kelanjutan dari Mensrea. Mensrea kan niat jahat, Actus Reus tuh tindakan jahat. Jadi 30 menit itu akan ngomongin soal apa yang terjadi sama gue pasca Mensrea. Cing Abdel, nama spesialnya niat baik, lucu banget. jadi kami beradu, nanti di akhir penonton akan nentuin siapa yang menang antara Cing Abdel sama Panji Pragiwaksono. Tiketnya sudah mulai dijual di loket.com, bisa dibeli di situ. Tanggalnya lihat di poster, lupa. Itu formatnya baru pertama? Versus ini edisi kedua. Edisi pertama Panji versus Coach Justin waktu itu. Yang ditabrakin dunia stand up sama dunia sepak bola. I see. Ini konsepnya konsep komedi versus. Jadi selalu ada yang diversusin. Kalau sama Cing Abdel, yang diversusin adalah style komedi yang jauh banget. Yang satu ngomong jorok mulu dan kasar, yang satu santun banget dan jenaka gitu. Jadi nanti ini diadu terus kita lihat mana yang lebih unggul. I see. Berarti nanti tanggalnya kita lihat di poster untuk si Bold and Bald. Kalau soal yang celebrity roast yang bareng Arab, udah kan ya? Udah lewat ya, betul. Nah, itu bakal masuk Netflix juga nggak tuh? Semuanya bertanya hal yang sama. Bahkan saya bertanya sama Netflix mau beli nggak sih? Jawabannya nunggu Netflix terpaksa guys. Jadi kalau setiap kali orang nanya sama gue masuk Netflix, nggak tahu, tergantung Netflix mau atau enggak. Kalau Netflix mau, ya masuk Netflix. Soalnya katanya kan kemarin juga yang Bang Panji bilang soal Arab yang bakal celebrity roast ini cukup unik si Arabnya, jadi aku juga penasaran sih. Apalagi kan dia suka di roasting ya katanya ya. Betul. Jadi kayak aduh itu beneran deh. Gua puas banget dengan celebrity roast Adli Idola Fedi Nuril. Tapi Adli Idola Arab itu pecah banget sih. I see. Pecah banget. Dan bukan cuman Arab yang kena, semua yang ada di situ ikut kena, termasuk gua. Gua bahkan di acara juga enggak, tapi tetap kena. Waktu itu salah satu roasternya namanya Nico Junius, dia ngomong, Bang Panji, Mensrea 10.000 penonton aja bangga banget. Bang, 10.000 penonton itu
penonton maraton pas kami lagi tidur. Bangsat kata gue, lucu banget. Kami lagi tidur Bang yang nonton 10.000. Bangga banget udah tonton 10.000 orang di Mens Rea. Lucu banget. Moga-moga nongol di Netflix. Bang Panji, terakhir. Biasanya sih aku bakal nanya closing statement yang berkaitan banget sama marketing and how to be a great marketer. Tapi ke Bang Panji aku pengen nanya, apa sih satu hal yang lo pegang banget gitu ya dari dulu sampai sekarang? Bisa dibilang ya kalau anak zaman dulu nyebutnya moto gitu, atau prinsip hidup, atau value. Yang Bang Panji kayak, ya pokoknya ya selama gue orangnya emang seperti ini, kayaknya ini deh yang akan terus nge-shape gue ke depan. Yang bikin susah tuh karena ada banyak banget. Gue dikenal sebagai manusia kutipan, manusia 1000 kutipan. Jadi gue bingung mau milih yang mana. Tapi untuk saat ini di kepala gue mungkin yang bisa bermanfaat juga adalah orang suka nanya kan, lu tuh bisa sampai titik ini tuh modalnya apa? Emang lu nggak takut sama semua resiko dan semua kegagalan gitu? Terus gue selalu bilang, motivasi itu kan sebenarnya alasan untuk bergerak ya, udah itu doang. Alasan bergerak itu bisa jadi apa yang ada di depan yang pengen lu tuju, atau ada sesuatu di belakang yang pengen lu hindari. Nah, yang manapun itu tiap orang beda-beda. Ada yang lebih bergerak karena yang di depan, ada yang lebih bergerak karena yang di belakang. Gue kebetulan dua-duanya sama-sama jadi motivator besar. Cuman yang paling krusial itu adalah gambarannya. Gambaran akan apa yang lu inginkan itu mesti nyata banget. Sementara imajinasi itu bukan sesuatu yang dimiliki banyak orang, gue sadari. Gue tuh bukannya nggak takut, keinginan gue untuk sukses tuh lebih besar daripada ketakutan gue untuk gagal gitu. Jadi ada rasa takut untuk gagal, tapi keinginan gue untuk mencapai gambar itu tuh gede banget, karena gambar itu nyata banget di mata gue. Jadi gue selalu bilang, jangan hilangkan rasa takutnya, cuman keinginan lo untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan lo untuk gagal. Ada sih rasa gagalnya, ketakutannya, cuman kalau keinginan untuk suksesnya itu besar, ketakutan untuk gagalnya itu akan lo langkahi pada akhirnya gitu. Jadi sekarang permasalahan utamanya adalah, sebenarnya lo tahu gak sih apa yang lo mau gitu? Karena banyak orang nggak tahu. Banyak orang hari-hari itu cuman robotik aja. Gue bangun, gue masuk, gue ngerjain ini, udah begitu aja. Ada yang bahagia dari pencapaian, ada yang bahagia dari hidup yang damai. Yang manapun itu, selama lu tahu lu yang mana dan lu punya gambaran jelasnya, harusnya itu akan jadi motivator terbesar untuk lu bergerak. Dan kalau lu bergerak, moga-moga lu sampai ke titik yang lu ingin tuju. Luar biasa. Ini lagi nggak gayanya? Genius. Bang Panji Pragiwaksono, thank you so much. Sama-sama. Senang sekali ngobrol sama Bang Panji. Dengan senang hati. Dan terima kasih sekali buat kalian yang udah nonton. Dari tadi kita udah bahas banyak hal soal profilnya Bang Panji dan juga soal marketing, branding, bahkan tadi ada juga cerita-cerita soal case study yang bisa kalian pelajari juga atau ambil sendiri takeaways marketingnya. Akhir kata, thank you sekali lagi guys. Jangan lupa nonton video marketing lainnya dan jangan lupa cek Bold and Bald Betul. by Bang Panji dan nanti akan versus sama Cing Abdel. Dan don't forget to subscribe. See you in the next video. Bye.